Assalamualaikum, sahabat Awe Kertapati. Ada pergerakan senyap yang lagi terjadi di bawah permukaan. Kalian mungkin nggak sadar, tapi ini berpotensi jadi besar. Ini soal kelompok Balwi yang kelihatannya lagi gerah banget sama PWILS. Tahu kan? PWILS alias Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dipimpin Gus Abbas Buntet Cirebon. Mereka ini yang selama ini getol banget ngebongkar silsilah nasab, yang bikin banyak habaib, terutama dari kelompok Balwi. Jadi, ya, kerepotan. Nah, karena merasa sudah rungkat nasabnya, kejepit, dan terpojok, kelompok Balwi ini nggak tinggal diam. Mereka sekarang lagi nyusun strategi balasan. Tapi, caranya ini yang menarik. Bukan dengan debat terbuka atau adu data secara transparan. Bukan, mereka bergerak di balik layar, secara senyap. Balwi menggunakan 3 jurus utama yang patut kita waspadai. Jurus pertama, operasi penggalangan dana. Infonya, mereka sekarang lagi gencar mendekati para kiai-kiai besar di Nusantara. Datang dengan narasi sebagai korban, sebagai pihak yang terzalimi, sambil minta sumbangan atau donasi. Buat apa? Katanya sih, buat perjuangan. Perjuangan mempertahankan hubungan antara kiai dan habaib. Tapi banyak yang curiga, ini lebih ke upaya menggalang kekuatan finansial untuk membiayai gerakan perlawanan mereka. Mereka coba menarik simpati dan tentunya dompet para kiai dan pengikutnya. Ini bahaya, karena bisa memecah belah hubungan antara kiai-kiai, ulama Nusantara dan para nahdlin akar rumput yang selama ini sudah terjalin. Jurus kedua, ini lebih gila lagi, proyek makam fiktif. Dengerin baik-baik. Ada dugaan kuat mereka sedang mencoba membuat makam-makam palsu di berbagai daerah. Tujuannya untuk menciptakan bukti fisik baru. Jadi, nanti tiba-tiba muncul makam wali atau leluhur baru yang nasabnya nyambung ke mereka. Kalau sudah jadi makam keramat, kan susah dibantah. Orang-orang akan ziarah, akan percaya, dan narasi sejarah mereka. Jadi Siolohala terbukti benar. Ini bukan sekadar pembohongan, ini pembelokan sejarah secara masif. Bayangin, jejak leluhur Nusantara yang asli bisa terkubur oleh makam-makam palsu Bawalwi. Dan jurus ketiga, yang paling klasik dan paling berbahaya, provokasi dan adu domba. Mereka menyebar narasi-narasi di media sosial, di grup-grup WhatsApp yang isinya provokatif. Narasi yang dibangun biasanya seputar anti habaib, Wahabi menyusup, anti pesantren, atau upaya menghancurkan Ahlul Bait. Tujuannya jelas, untuk menciptakan sentimen negatif terhadap PWILS dan Gus Abbas Buntet Cirebon. Mereka ingin membenturkan PWILS dengan NU, dengan ormas Islam lain, bahkan dengan sesama warga Nahdlin. Mereka mau menciptakan chaos, kebingungan, biar di tengah kekeruhan itu, agenda utama soal tes DNA dan pembuktian nasab jadi terlupakan. Jadi, 3 jurus ini minta-minta dana ke kiai, bikin makam palsu, dan sebar provokasi. Yang isinya adalah, setelah nasab para habaib difitnah, dijelek-jelekan, sekarang giliran pesantren yang dihina, para kiai yang dilecehkan. Dan ini merupakan senjata utama mereka saat ini. Ini bukan lagi soal perdebatan ilmiah, tapi sudah masuk ke ranah operasi bawah tanah, yang tujuannya membungkam kebenaran soal nasab Balwi yang terbukti palsu dan melanggengkan status quo. Kenapa kita perlu tahu? Karena ini menyangkut sejarah bangsa kita, sejarah leluhur kita, Wali Songo. Ini adalah upaya pembajakan sejarah yang terstruktur. Jangan sampai kita jadi korban provokasi mereka. Kita harus kritis, harus cek dan recheck setiap informasi yang masuk. Perjuangan meluruskan nasab ini berat, dan sekarang kita tahu, lawannya nggak akan tinggal diam. Mereka akan pakai segala cara. So, tetap waspada, dan jangan biarkan sejarah kita dipalsukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.